Trust me, darling. Trust me, darling. Candani. Pasar Minggu. Pagi hari, seorang gadis cantik berusia 22 tahun sedang memilih sayuran di pasar. Memilih dan memilih bahan-bahan dapur dan meletakkannya pada keranjangnya. Lalu disodorkan pada penjualnya. Setelah menuntaskan pembayaran belanjanya, gadis berparas ayu itu langsung keluar dari pasar dan kembali memilih melihat-lihat sekitar pasar. Mana tahu ada sesuatu yang terlupa dan yang bisa dia beli lagi. Karena uang belanjanya masih tersisa 135.000 lagi, gadis tersebut berjalan ke arah penjual kue basah. Akhirnya dia membeli beberapa kue untuk dibawa pulang sebagai sarapan pagi oleh orang-orang panti asuhannya. Setelah kegiatannya di pasar, akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke panti asuhannya. Sebelum hal yang tidak dia inginkan terjadi, tiba-tiba, bruak, gadis itu langsung menoleh ke sumber suara. Begitu juga orang-orang yang di pasar mulai mengerumuni asal suara tersebut. Gadis itu akhirnya mengikuti orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Di depan mata kepalanya sendiri, dia melihat wanita paruh baya berusia sekitar 40 tahun tergeletak di jalanan. Dengan darah yang sudah bercucuran di dahinya, tidak satu orang pun yang berani menolongnya. Gadis itu sedikit gemetar juga, kasihan melihat wanita parubaya tersebut. Tetapi dia memberanikan diri untuk lebih dekat, sampai salah seorang warga mengatakan sesuatu padanya. "Dek, jangan sentuh dia, kita tunggu aja sampai polisi datang." Gadis itu lalu berhenti, dan seakan itu bertolak belakang dari lubuk hatinya yang sangat ingin menolong wanita itu. Dia berpikir kembali, apa jadinya jika wanita di depannya saat ini tak terselamatkan karena darah yang terus mengalir keluar dari hidung dan kepalanya. Gadis itu merasakan menyesal seumur hidupnya karena membiarkan wanita itu tergeletak dengan bersimpah darah. Gadis itu lalu mendekati wanita itu dan membalikkan tubuh wanita itu. Wajahnya yang penuh dengan darah membuat gadis itu semakin panik. Dia segera berteriak meminta bantuan pada orang-orang, namun tak ada satupun yang berniat menolongnya. Tapi ada satu orang supir angkutan umum yang bersedia memberikan tumpangan untuk mereka menuju klinik terdekat. Klinik Pelita Harapan. Mereka tergesa-gesa mendorong bed itu menuju ruangan khusus pasien IGD. "Kalian tunggu di luar dan segera selesaikan administrasi. Kami akan mengurus pasien ini," ucap salah satu perawat lalu menutup pintu ruangan IGD itu. Gadis itu mondar-mandir di depan pintu ruangan IGD itu. Setelah menyelesaikan administrasi dan meyakinkan pihak resepsionis bahwa pihak keluarga korban tabrak lari akan membayar sepenuhnya biaya pengobatan pasien dengan memberi jaminan ponselnya yang harganya tidak seberapa. Salah satu perawat berjalan ke arah mereka. "Maaf Bu, yang menolong pasien atas nama siapa?" tanya perawat itu sopan. Gadis dan pria parubaya itu saling melihat satu sama lain. Saya Yuri Sus," ucap gadis itu pelan. Perawat lalu menulis namanya pada buku ekspedisinya dan berlalu pergi dari hadapan mereka. "Dek, kamu sebaiknya tenang. Ibu itu pasti selamat," ucap seorang pria bernama Pak Cecep yang juga ikut menolong ibu yang tergabrak motor ini. "Iya Pak, saya yakin Allah pasti menyelamatkan ibu itu." "Oh iya, kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa?" ucap gadis itu. "Saya Pak Cecep Dek, dan kalau Bapak boleh tahu kamu tinggal di mana Yuri?" tanya Pak Cecep. Gadis itu tertawa pelan, dia lalu mengatakan nama lengkapnya pada Pak Cecep. "Pak, nama saya Candani Oyuri. Almarhum kedua orang tua saya memanggil saya dengan sebutan Yuri, dan keluarga saya yang sekarang memanggil saya dengan nama Ica."
Jadi Bapak panggil saya Ica saja. Saya tinggal di Jalan Kataran Dusun 2, Pak, ucap Ica tersenyum pada Pak Cecep. Oh, maaf Ica. Bapak nggak tahu, maaf kalau saya menyinggung soal almarhum orang tua kamu. Berarti rumah kamu dekat dengan rumah saya, dekat pasar Minggu kan? Ucap Pak Cecep. Saya tidak enak hati dan bertanya untuk mengalihkan pembicaraan. Iya Pak, sekitar 15 menit lah Pak, dari pasar Minggu, ucap Ica sambil menganggukkan kepalanya. Pak Cecep lalu diam, dia sendiri pun bingung mau membahas apa dengan gadis yang usianya tidak jauh dengan usia putrinya itu. Orang tua saya meninggal karena kecelakaan saat usia saya masih 9 tahun. Dan keluarga saya yang sekarang adalah sahabat dari kedua orang tua saya. Mereka bilang almarhum orang tua saya berpesan agar mereka mau mengurus saya sampai saya dewasa. Ucap Ica sambil menerawang ke arah langit-langit. Pak Cecep melihat Ica dengan rasa iba. Dia merasa bahwa Ica seperti tidak bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Kalau Bapak boleh tahu, apa kamu bahagia dengan keluarga baru yang sekarang? Tanya Pak Cecep sedikit ragu takut menyinggung perasaan Ica. Ica lalu menoleh ke arah Pak Cecep sambil tersenyum tulus. Wajah kamu sangat tulus nak, saya yakin kamu pasti berbahagia. Semoga hidupmu dipenuhi dengan kelimpahan kebahagiaan sampai akhir-akhir kamu. Batin Pak Cecep. Membalas senyuman Ica, saya bahagia Pak. Saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan mereka yang ikhlas menerima saya dan mengurus saya selama saya tinggal bersama dan dengan mereka. Ucap Ica. Pak Cecep hanyalah mengangguk iya. Mereka lalu diam sesaat dan keluarlah seorang dokter dan perawat yang menangani ibu tadi. Bagaimana keadaan ibu itu dokter? Tanya Ica dengan nada khawatir. Dokter itu tersenyum melihat Ica, seakan Ica adalah putri dari ibu yang dia tangani tadi. Dia baik-baik saja, dia pingsan karena syok dan pendarahan di kepalanya itu karena bantuan dari aspal. Tapi secara keseluruhan, beliau baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir, ucap dokter itu. Oh, apa kami boleh melihat beliau, dok? Tanya Pak Cecep. Untuk saat ini sebaiknya biarkan dia beristirahat dulu sampai dia benar-benar siuman, ucap dokter itu. Dokter itu masih memandang Ica. Maaf kalau saya boleh tahu, apa Anda mengenal beliau? Tanya dokter itu pada Ica. Tidak dokter, kami tidak saling kenal. Saya bertemu itu di pasar. Karena dia ditabrak oleh pengendara sepeda motor, mereka lari gitu aja. Dan saya tidak tega lihat ibu itu. Terus karena Pak Cecep memberitahu, makanya kami bawa ibu itu ke sini. Begitu dokter ceritanya. Ucap Ica panjang lebar menjelaskan pertemuannya dengan ibu itu. Dokter itu mengangguk iya. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu, ucap dokter itu berlalu pergi dari hadapan mereka. Ica lalu melihat ke arah jam dinding. Gawat, dia pikir harus segera pulang, karena kalau tidak orang rumah akan memarahinya habis-habisan. Pak, apa Bapak bisa menunggu itu sampai di sini? Atau sampai keluarganya datang? Saya tidak bisa lama di sini Pak, karena keluarga saya pasti mencari saya. Cecep gadis itu ngomong pada Cecep. Cecep mengangguk iya. Gadis itu lalu keluar klinik mengambil belanjaannya miliknya di angkutan umum milik Pak Cecep, lalu segera balik ke rumahnya. Rumah Pradipta Salaman atau orang tua angkat dari Ica. Siang hari, Ica teriak datang suara seorang wanita berusia yang berusia tahun berjalan ke arah gadis yang membawa belanjaan. Wanita itu memukul badannya dengan menggunakan ujung sapu. Ampun, ucap Ica menampung kesakitan karena rambutnya lagi dipukul dengan ujung sapu oleh ibu angkatnya Nita. Dua orang wanita manusia tak jauh berbeda dengannya, hanya tertawa melihat Ica disesalin oleh mereka. Ica adalah panggilan akrabnya, gadis berusia 22 tahun yang nama bercandanya Mayuri merupakan anak angkat dari keluarga Pradipta Salaman. Dipta dan Leta mengadopsi Ica saat dia berusia 9 tahun. Awalnya Leta sangat menolak keras untuk mengadopsi Ica.
karena baginya akan sangat menyusahkan dan menambah beban hidup mereka saja. Tetapi karena Dipta sudah mengambil keputusan, maka tidak seorang pun yang berani bicara. Ica adalah anak dari almarhum kedua sahabat Dipta yang meninggal karena kecelakaan mobil. Sebelum kedua orang tua Ica meninggal, mereka berpesan menitipkan Ica dan berharap mau mengasuhnya sampai Ica menikah dengan pria yang siap menjaganya seumur hidupnya. Dan Dipta menyanggupi permintaan terakhir kedua sahabatnya itu. Almarhum kedua orang tua Ica memang sama-sama sudah tidak mempunyai keluarga. Mereka juga hidup pas-pasan kala itu, hanya memiliki sebuah mobil dan sebuah rumah. Maka dari itu almarhum kedua orang tua Ica menitipkan Ica pada Dipta dan memberinya sebuah rumah dan mobil kepada keluarga Dipta sebagai balas budi untuk mengurus Ica sampai dia menikah. Karena mereka tidak mau Ica hidup sebatang kara tanpa mereka, sudah 13 tahun Ica hidup bersama keluarga Pradipta, keluarga angkatnya. Ica sangat menyayangi mereka semua, walaupun ibu dan saudara angkatnya sangat membenci, bahkan sanggup menyiksanya. Dia tetap menyayangi mereka karena bagi Ica lebih menyakitkan lagi jika ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Sedangkan Dipta sangat menyayangi Ica, bahkan Sinta dan Syahya, anak kandungnya, merasa cemburu pada Ica. Mereka merasa kalau perhatian dan kasih sayang ayah mereka lebih kepada Ica. Ditambah lagi ibu mereka yang mengompori putrinya sendiri agar membenci Ica. Itulah sebabnya Nur Sinta, Salaman, dan Nur Syahya. Salaman sangat membenci Ica. Dipta sangat menyayangi Ica karena selain menurut Ica adalah anak yang pemaaf. Dipta tahu bahwa selama ini istri dan kedua anaknya tidak bersahabat dengan Ica. Walaupun mereka telah hidup bersama-sama 13 tahun lamanya, tidak membuat hati mereka tersenyum untuk menerima posisi Ica di rumah ini. Maka dari itu Dipta semakin menyayangi Ica, karena kalau bukan dia yang mencurahkan kasih sayangnya, lalu siapa lagi? Dia hanya ingin Ica tetap nyaman tinggal di rumahnya ini. Makanya kalau disuruh belanja itu ya belanja, jangan kelayapan kayak kalong, ucap saya sambil memukul kepala Ica dengan tangannya. Tahu nih, dasar anak tak tahu diuntung, udah numpang pakai betingkah lagi. Timpal Sinta menendang punggung Ica. Ica hanya tertunduk bersandar pada dinding di ruang tamu. Dia sama sekali tidak menangis. Dia sudah terbiasa diperlakukan kasar oleh ibu dan saudara angkatnya. Dia juga sadar akan posisinya di rumah ini. Sana masuk dan rubah wajah sepolusmu itu kalau suamiku pulang, kamu ngerti? Entah Leta melempar sapu ke arah Ica. Ica menutupi wajahnya agar tak kena serangan sapu. Dia mengangguk iya, lalu mencoba berdiri dan berjalan ke kamarnya yang terletak di samping dapur. Dasar anak pembawa sial, ucap Leta lagi, yang masih didengar oleh Ica. Ica berjalan menuju kamarnya yang tidak luas, hanya terdapat tempat tidur kecil, lemari pakaian 2 pintu, dan 1 kamar mandi kecil. Dia meringis kesakitan menahan nyeri di sekujur tubuhnya itu. Luka biru di punggungnya saja belum sembuh. Sekarang ditambah luka baru lagi. Ya Allah, aku terima semua takdirku ini, asalkan aku selalu berada dalam keluarga ini, gumamnya pelan, lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan melaksanakan sholat zuhurnya. Ica mengambil sebuah bingkai foto. Ayah, ibu, aku rindu kalian, aku ingin bersama kalian, kapan kita bisa berjumpa kembali? Gumam Ica pelan sambil terdesak dalam tangisnya. Klinik Pelita Harapan, siang hari. Seorang pria tampan berkemeja batik berlari tergesa-gesa menghampiri pihak resepsionis. Saya keluarga Pasana berlari atas nama Arisa Cantara. Saya anak kandungnya, ucap pria itu berbicara pada mereka.
Maaf, atas nama Bapak siapa? Tanya salah satu resepsionis padanya. Resepsionis itu sedikit terpesona padanya. Tiba-tiba seorang pria memanggil pria itu. Dokter Zain, ibu Anda ada di sini. Mari ikut dengan saya, ucap pria itu. Raka, teman sekampus Zain yang merupakan dokter umum di klinik tersebut. Mereka berjalan menuju salah satu ruangan tempat ibu Zain dirawat. Dia baik-baik saja, sebentar lagi ciuman, ucap Raka pada sahabatnya yang sedang mencium ke kening ibunya. Terima kasih kak, aku nggak tahu harus membalas budimu dengan cara apa, jawabnya lalu berhadapan dengan Raka. Hei, bukan aku yang menolong mamamu, tapi seorang gadis dan supir angkutan umum tadi, ucapnya. Zen mengeringkan dahinya. Ayo duduk dulu, kau terlihat lelah sekali, Dr. Zain. Ucap Raka menyuruh Zen duduk di sofa di dalam ruangan itu. Zen hanya tersenyum miring. Seorang gadis sudah menyelamatkan ibumu. Dia hanya memberi sebuah ponsel sebagai jaminan untuk tebusan pengobatan mamamu, Zen, ucapnya. Siapa namanya? Tanya Zen memastikan. Yuri, perawatku bilang namanya Yuri. Dan supir angkutan umum itu namanya Pak Cecep. Dia yang memberi gadis itu tumpangan untuk membawa mamamu ke sini, ucap Raka lagi. Zen mengangguk iya. Aku akan membalas budi baiknya. Bisa aku minta nomor ponselnya? Tanya Zen. Aku akan minta sama perawatku nanti. Tapi kau tidak bisa membawanya pulang, Zen. Karena dia berpesan setelah biayanya selesai, dia akan mengambil lagi, ucap Raka sambil terkekeh pelan. Apa ada yang lucu? Tanya Zen dengan suara dingin. Hei kawan, kau ini tegang sekali, santai sedikit. Aku hanya curiga jika ini takdir antara kau dengan gadis yang menolong mamamu. Karena aku lihat dia seperti masih single, ucap Raka menggoda Zen. Hentikan omong kosongmu, Dokter Raka, ucapnya lalu berdiri dan menghampiri mamanya yang masih belum sadarkan diri dari pingsannya. Raka terkekeh pelan. Zen, usiamu sudah berapa? Kau juga sudah sangat mapan. Kau seorang dokter spesialis jantung paru ternama. Banyak sekali dokter cantik atau perawat cantik yang mengincarmu, bahkan rela mencuri perhatianmu. Ayolah kawan, bukanlah sedikit hatimu untuk satu wanita. Aku sudah beranak satu. Masa sampai sekarang kau betah menjomblo? Hah? Ucap sinis kepada Zen. Zen menatap Raka sekilas, lalu mengalas nafasnya panjang dan kembali duduk di sofa bersama Raka. Aku tidak tahu wanita seperti apa yang cocok denganku, ucapnya menatap Raka. Dengar Zen, bagaimana mungkin kau tahu cocok tidak cocoknya kalau tidak berniat memulai sebuah hubungan? Atau jangan-jangan berita tentang gay itu adalah benar? Tanyanya serius kepada Zen. Zen menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu membuktikan kepada semua orang kalau aku masih normal, Raka. Aku akan segera menikah, tapi untuk saat ini mungkin aku belum menemukan wanita yang cocok, ucapnya. Zen, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, ucap Raka menatap Zen intens. Zen membalas tatapan Raka. Dia paham kalau saat ini Raka berbicara serius dengannya. Gadis yang menolong ibumu tadi, dia pasti gadis yang baik. Terlihat ketulusan dari wajahnya, tapi aku rasa dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, ucap Raka tidak jelas. Zen menghela nafasnya kasar. Sebenarnya kau ingin membicarakan soal apa sih kak? Tanya Zen seraya meminta penjelasan lebih detail. Pasalnya dia benar-benar tidak mengerti maksud dari ucapan teman lamanya itu. Yang mana tahu kau ingin mengenal dia lebih baik, Zen. Jarang-jarang loh zaman sekarang ada calon istri berhati tulus seperti gadis tadi, ucap Raka menaikkan satu alisnya ke atas. Zen membuang wajahnya ke arah bed pasien. Wanita yang tidur di bed pasien menggerang pelan. Mereka langsung menghampiri wanita itu. Oke guys, cukup sampai sini part satunya. Kalau ada yang mau part 2 silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe